Halo semuanya, hari ini kita mau bahas modul 5 tentang turunan. Ketika SMA kita sudah mempelajari tentang turunan, misalkan sambil teman-teman ingat ya. Jadi misalkan ada ini diketahui fx sama dengan x kuadrat, tentukan turunan dari f-nya. Jadi bisa dituliskan sama dengan 2x. Nah, ketika soalnya 3x min 1, turunannya berapa? Gitu. Turunannya sama dengan 3x 3, 1 diturunkan 0. Jadi 3 kurang 0 atau sama dengan 3. Itu dari mana? Jadi ketika SMA kita diajarin bahwa ketika ada ax pangkat n gitu ya. Ini misalkan fx-nya, turunan fx-nya sama dengan itu adalah jadi a kali n. Jadi a kali n, x-nya pangkat n kurang 1. Jadi seperti itu. Pangkatnya berkurang 1, koefisiennya a kali n. Nah, dulu diajarin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, soal selanjutnya, misalkan kalau soalnya fx sama dengan sin x, bagaimana? Turunannya apa ya? Turunan dari sin x itu adalah cos x. Loh, kok nggak seperti tadi? Kalau tadi kan ada misalkan fx-nya itu ax pangkat n, turunannya menjadi a kali n x pangkat n min 1. Nah, ini nggak ada nih pangkatnya yang dikurang gitu. Kenapa ya? Nah, itulah mengapa kita harus belajar turunan dari definisinya dulu gitu teman-teman. Nah, jadi definisi turunan itu apa sih sebenarnya? Nah, ini kita bisa baca di definisi 5.1.1. Turunan pertama fungsi f(x) terhadap x di titik x sama dengan x0 ditulis dan didefinisikan. Turunan pertama pada x sama dengan 0 sama dengan limit h mendekati 0 dari f x0 tambah h kurang f x0 dibagi h apabila nilai limitnya ada. Atau definisi yang kedua, ini secara, kalau ini di definisi pada titik tertentu, kalau ini definisi pada selang atau interval. Jadi apabila ada fx memiliki turunan untuk semua x dalam suatu selang i, jadi atau interval i, maka dikatakan bahwa fx terturunkan untuk semua x dalam i, dan ditulis turunan fx sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi h. Nah, itu definisinya ya teman-teman. Nah, ini ada catatan bahwa penulisan turunan itu bisa ditulis menjadi seperti ini ya, f aksen seperti ini, f aksen x0 atau y aksen x0, atau ditulis juga bisa ditulis df per dx. Ada juga ditulis selain ini ya, f aksen, y aksen, df dx, ada juga ditulis dy per dx. Nah, itu artinya turunan ya, teman-teman. Yang ini cara lain penulisan, bisa ditulis ini kan h mendekati 0 ya, atau bisa ditulis delta x mendekati 0. Delta x ini artinya nanti kan x dikurang x0 ya. Oke, kita coba mengerjakan soal tadi yang kita sudah isi tadi ini menggunakan definisi ya teman-teman. Coba kita tulis dulu definisinya. Fx turunan dari f sama dengan limit h mendekati 0. Saya pakai yang di atas ya, cara penulisannya kan banyak, jadi ya pilih salah satu aja. Fx plus h dikurang fx dibagi h.
Nah, selanjutnya kita langsung masukkan. Ini pertama fx plus h. Jadi boleh teman-teman buka coret-coretan dulu gitu ya teman-teman. Ini kan fx-nya diketahui itu x kuadrat. Nah, seperti yang biasa kita lakukan, bahwa misalkan ada fx plus h gitu ya teman-teman, x plus h. Nah, berarti kan ini nanti yang akan diganti x-nya ya. Nanti x-nya akan diganti x plus h. Jadi nanti di sini jadi x plus h kuadrat. Itu ya teman-teman. Jadi jangan bingung kalau ada fx sama dengan x kuadrat. Jadi kalau ada fx plus h itu sama dengan x plus h kuadrat. Jadi x-nya ini disubstitusi atau diganti dengan x plus h. Ya, jadi ini kita bisa langsung ganti menjadi x plus h kuadrat dikurang, nah fx kan ada ya, fx adalah x kuadrat ya, kita tinggal tulis saja x kuadrat per h. Nah, kemudian kita lanjutkan lim h mendekati 0. Dari ini kita jabarkan ya teman-teman. Penjabaran x plus h kuadrat, penjabaran x plus h kuadrat kita bisa pakai rumus a plus b kuadrat ya, yang dulu kita belajar juga di SMA. Jadi kalau ada a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, ini berarti sama ya teman-teman. Ini jadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Jadi tinggal mengikuti saja rumusnya. Pak, kalau lupa rumusnya gimana Pak? Gitu. Jadi kita bisa ngerjain manual ya. Ini x plus h kuadrat kan artinya, x plus h kuadrat itu artinya x plus h kali x plus h. Jadi ya kita kerjain manual boleh ya. Ini x kali x itu nanti jadinya x kuadrat. Kemudian x kali h jadinya xh. Kemudian h kali x jadinya hxh lagi. Dan sama ya, hx sama xh ya. Terus yang terakhir h kali h jadinya h kuadrat. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi hasil akhirnya, karena ini ada xh dijumlahkan menjadi 2xh, jadi kita bisa tulis x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Nah, ini akan sama ya teman-teman, sama pakai rumus atau kita menghitung secara manual. Jadi kita bisa tulis x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurang x kuadrat per h gitu. Nah, kemudian kita bisa cancel ya, ini x kuadrat, ini min x kuadrat habis. Jadi sisanya tinggal 2xh plus h kuadrat. Jadi saya faktorin h-nya, jadi ini sisa 2x plus h per h. Jadi ide untuk menentukan turunan fungsi menggunakan definisi ini adalah ini ya teman-teman, cancelling h. Jadi teman-teman cari supaya h-nya itu bisa di cancel atau dicoret gitu ya teman-teman. Idenya itu, sebelum hanya dicoret, menghitung limitnya akan susah. Jadi kalau ketika udah dicoret kan kita tinggal substitusi ya teman-teman ya. Jadi ketika ini h ini disubstitusi dengan 0 sesuai dengan definisi limit secara intuitif ya. Jadi tinggal 2x plus 0. Jadi sisanya 2x. Nah,
jadi teman-teman akan ini punya 2x kalau dihitung secara definisi, kalau ini dihitung dengan rumus yang di atas ini. Gitu teman-teman. Nah, kalau soalnya ini 3x min 1, saya hapus dulu. Kalau soalnya 3x min 1 bagaimana? Harusnya sama ya teman-teman langkahnya. Idenya adalah untuk ini, mencoret H ini. Jadi ya coba kita buat. Ini saya tulis rumusnya dulu ya, seperti tadi. Turunan fx limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurang fx dibagi H. Nah, ini berarti teman-teman bisa kerjain seperti tadi ya. Jadi limit H mendekati 0 jadi fx plus H. Jadi ini nanti x plus H ini akan mengganti x ini ya. Jadi x plus H ini akan mengganti x ini. Jadi nanti hasilnya 3 kali x plus H dikurang 1. Nah, ini kan yang fx plus H ya. Nah, baru ini saya kurungin aja lah, dikurang fx nya. Fx nya berarti 3x min 1. Kalau teman-teman kurang yakin, langsung pakai coret-coretan seperti tadi juga boleh. Ini per H ya. Terus limit kita kerjain yang dalam kurung ini ya, supaya kurungnya menjadi hilang. Kita lakukan perkalian distribusi. Nah, kita kerjain yang dalam kurung dulu ya. Kita lakukan perkalian distribusi. Jadi 3x 3 kali x 3 kali H, berarti nanti kita peroleh 3x plus 3H dikurang 1. Oh, ini tadi kurang ya, saya kasih kurung ya, hati-hati. Jadi kalau nggak ada kurungnya sama ada kurungnya beda. Ini kalau kita distribusi ini jadi beda nih, min 3x. Nah, min kali min 1 negatif negatif jadi positif 1. Seperti itu. Jadi sedikit beda ya teman-teman. Nah, kita coba cari yang bisa di cancel atau bisa dicoret ya. Ini min 1 habis, 3x nya juga habis, sisa 3H ya. Ini hanya tadi kurang lewat, jadi nanti tinggal limit H mendekati 0, jadi sisanya cuma 3H per H. Nah, ini hanya ternyata juga bisa dicoret lagi teman-teman ya. Jadi limit H mendekati 0 dari 3, limit dari konstanta itu ya konstanta itu sendiri ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya 3. Kita bandingin, ini sama gitu. Nah, selanjutnya yang tadi ya, yang sin. Yang sin ini gimana nih kok bisa jadi cos gitu. Nah, saya ambil dari modul ya teman-teman jawabannya ya. Jadi teman-teman yang tadi, soal yang tadi juga bisa dibaca di modul ya, di contoh 5.1.1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita bahas yang sin X bagaimana. Nah, ini jawabannya saya ambil dari modul ya teman-teman. Nah, ini kok langsung begini bagaimana? Karena ini sebenarnya rumusnya nggak ditulis ya. Kalau misalkan kita tulis ya ditulis dulu rumusnya, ya nggak apa-apa. Jadi limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx dibagi H. Nah, jadi yang pertama nanti ketika nyari x plus H, nanti x plus H nya mengganti x.
makanya jadi sin X plus H dikurangin sin X gitu. Nah terus langkah selanjutnya sin X plus H ini menjadi ini dari mana ya, dari sifat trigonometri. Misalkan ada sin A plus B, itu kan akan menjadi sin cos plus cos sin ya teman-teman. Ini tinggal diisi A B A B. Makanya ini jadi sin X cos H cos X sin H. Kalau min sin X nya tetap ya teman-teman. Nah jadi nanti kita modifikasi supaya nanti hanya itu bisa habis ya teman-teman, bisa dimasukin ke limit. Jadi yang pertama kita min X nya kita tulis depan ya teman-teman. Min X nya ini kita pindah ke depan, jadi menjadi plus sin X cos H cos X sin H. Nah jadi terus kita pisah nih teman-teman. Jadi kan kenapa kok boleh pisah sih gitu. Jadi kalau misalkan ada A plus B per C, kita bisa tulis kan A per C plus B per C. Jadi ini sah-sah aja ya teman-teman. Jadi ini kita pisah gitu ya, ini sama ini. Jadi ini kita pisah di sini ya, ini ikut kanan ikut kiri. Nah jadi ini kita pisah di sini ya. Nah itu jadi seperti ini jadinya, min sin X plus sin X cos H cos X sin H. Nah setelah itu jadi ini kan punya sin, ini punya sin, jadi kita faktorkan ya teman-teman. Jadi sinnya akan di luar kurung, faktorkan, jadi 1 min cos H yang tinggal sisa 1 ya. Terus per H. Nah yang sebelah kanan ini cosnya yang kita keluarin, ini tinggal dikeluarin aja, jadi sin H per H. Setelah difaktorin ya teman-teman, nah kita kan sin X ini nanti sebagai koefisien ya teman-teman. Jadi kita keluarin saja dari nilai limitnya. Jadi nanti yang di limit kan yang ada variabel H-nya ya. Jadi ini 1 min cos H per H, jadi limit X mendekati 0 dari 1 min cos H per H. Yang cos juga seperti itu, karena cos itu cos X, dia bukan variabel H, jadi kita bisa dikeluarin. Jadi cos X ini merupakan koefisiennya ya, koefisien limit, bisa kita keluarkan. Nanti ini yang di limit sin H per H. Nah ini limit sin H per H, kita ingat bahwa kalau ada limit sin X per X itu sama dengan 1, jadi ini nilainya akan sama dengan 1. Nah yang ini nilainya akan sama dengan 0. Tahu dari mana 0 gitu ya teman. Idenya silakan nanti teman-teman hitung ya. Limit H mendekati 0, 1 min cos H per H. Jadi idenya teman-teman kalikan dengan saya nyebutnya sekawannya, jadi 1 plus cos H per 1 plus cos H. Jadi nanti yang atas jadi 1 min cos kuadrat gitu ya. Nanti 1 min cos kuadrat kan menjadi sin kuadrat. Nah idenya seperti itu. Nah jadi silakan teman-teman nanti lanjutkan sendiri ya. Nanti akan ketemu terakhir ini ketemu sama dengan 0. Makanya ini ketika 0 dikali bilangan berapapun, ini kan koefisien ya tadi ya, hasilnya akan 0 gitu. 0 dikali bilangan berapapun hasilnya akan 0. Nah ini 1 dikali cos X hasilnya cos X. Makanya terakhir ketemu 0 tambah cos X berarti hasilnya cos X. Nah ini sama nih. Gitu teman-teman tentang cos. Kemudian kita lanjutkan kalau soalnya seperti ini nih. Soalnya 2x kuadrat min 6x plus 4. Gimana ya kira-kira ya? Saya hapus dulu ya. Kalau misalkan kita kerjain dengan cepat, kita bisa peroleh ini hasilnya 2x kuadrat berarti jadi 4x ya, pangkat 1
min 6x turun jadi 6, 4 diturun jadi 0. Udah nggak usah, berarti hasil akhirnya harusnya akan jadi seperti ini. Coba kita kerjakan pakai definisi. Jadi saya tulis dulu turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Nah, jadi nanti kita substitusikan ya. Ingat bahwa kalau misalkan ini x plus h ini nanti akan mengganti x kuadrat yang ini sama x 6x ini ya. Nah, berarti kita jadi bagaimana fx plus h nya itu. Jadi yang pertama kita tulis berarti 2x kuadrat ini ya. Jadi 2x nya kita ganti x plus h, jadi 2x plus h kuadrat gitu ya. Terus min 6x, x nya kita ganti x plus h, jadi 6x plus h ini, terus kemudian 4 ya, plus 4. Nah, ini untuk fx plus h. Untuk fx nya ya kita tinggal tulis saja minus fx nya berarti 2x kuadrat min 6x plus 4. Wis, panjang sekali ya. Ini jangan lupa dikasih kurung ya teman-teman. Ini panjang sekali ya, per h. Kemudian selanjutnya berarti ini limit h mendekati 0. Nah, kita jabarkan yang atas ya. Kita kan tadi x plus h kuadrat kita udah hitung ya. Coba kita langsung kaliin 2. Ini berarti nanti jadi 2x kuadrat plus 4xh plus 2h kuadrat. Kalau teman-teman belum kebayang ya, teman-teman pakai tadi dulu ya, coret-coret dulu gitu. Kuadrat sama dengan apa? X kuadrat plus 2xh plus h kuadrat gitu. Nah, kemudian kan kalau 2xh berarti kali 2 gitu ya. Jadinya itu jadi 2x kuadrat gitu, plus 4xh plus 2h kuadrat. Nah, baru hasilnya kita tulis di sini ya teman-teman, dikurang 6x min 6 kali h berarti min 6h plus 4 gitu ya. Terus kemudian kita juga keluarin juga nih min 2x kuadrat, min 2x kuadrat, min sama min jadi plus 6x, min sama plus jadi min 4 gitu ya teman-teman. Kemudian ini per h. Nah, kemudian kita coret dulu ya teman-teman, yang bisa dicoret 2x kuadrat habis, ini plus ini min ya, jadinya habis, min 6x ini min ini plus habis, 4 nya juga habis ya, tinggal yang ada h-nya aja ya, yang ada h-nya. Berarti kita tulis yang pangkatnya paling tinggi nih, 2h kuadrat plus 4xh min 6h per h. Nah teman-teman, karena ini ada h seperti yang tadi ya di contoh soal di awal-awal, bahwa idenya itu kita faktorkan h, kemudian h-nya dicoret atau cancel ya. Jadi ini hanya saya keluarin, difaktorkan ya, jadi 2h plus 4x min 6, jadi hanya di cancel atau dicoret. Nah, kemudian tinggal disubstitusi limitnya, ini jadi 20,
2 kali 0, 0 plus 4x min 6. Jadi min 6 koefisien. Jadi hasil akhirnya 4x min 6. Nah, sama ya teman-teman, 4x min 6, ini juga 4x min 6. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Coba kita lihat di latihannya ya teman-teman. Seperti biasa kita lihat latihan nomor 1 dan nomor 2. Itu nomor 1 cukup mudah harusnya. Nomor 1, buktikan jika fx sama dengan k, k-nya konstanta, maka turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Kita buktikan saja pakai definisi ya teman-teman. Jadi untuk nomor 1 berarti diketahui fx sama dengan k. Tunjukkan atau buktikan, yang suruh dibuktikan turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita jawab buktikannya dengan definisi ya teman-teman ya. Oke, pertama kita tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Tuh ya. Nah, kemudian kita substitusikan ya seperti tadi. Nah, namun perhatikan bahwa ini fungsinya fungsi konstan ya teman-teman. Jadi mau disubstitusikan apapun hasilnya tetap k ya teman-teman, tetap konstan. Jadi ini nanti jadi k, fx nya juga k per h. Nah, kan kita tahu bahwa k kurang k itu sama dengan 0 ya. Jadi nanti limit h mendekati 0 ini jadi 0 per h. 0 dibagi bilangan apapun itu hasilnya akan 0. Jadi ini limit h mendekati 0 dari 0 ya 0. Gitu ya teman-teman. Makanya hasil akhirnya f aksen x sama dengan 0. Terbukti gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu diketahui fx-nya sama dengan 2x kuadrat. Dengan menggunakan definisi turunan, tunjukkan bahwa f aksen 1 sama dengan 4. Jadi ya seperti tadi ya teman-teman. Jadi yang pertama kita tulis dulu lah rumusnya ya, biar tidak salah substitusi. Limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Selanjutnya karena yang ditanya f aksen 1 ya teman-teman, kita tulis f aksen 1. Nantinya berarti yang x di sini akan diganti 1 ya teman-teman. Jadi ini f1 plus h min f1 per h gitu. Nah, kemudian kita masukkan ya angkanya ya kayak tadi ya teman-teman. Kalau misalkan nanti bingung nyari f1 tuh berapa sih gitu, atau fh itu berapa sih, ya kita oret-oret dulu nggak apa-apa. f1 plus h itu berapa gitu ya, kita oret-oret dulu juga nggak apa-apa. Jadi ini f1 plus h, artinya nanti x nya itu ganti 1 plus h ya teman-teman. Jadi ini 2 1 plus h kuadrat sama dengan ini dijabarkan kayak tadi ya teman-teman ya. Ini saya hapus aja yang tadi. Nah, ini berarti 1 plus h kita jabarkan jadi 1
kuadrat 1 ya, plus 2 kali 1 kali H 2H plus H kuadrat. Nah kemudian kita kalikan jadi 2 plus 4H plus 2H kuadrat. Jadi kita peroleh F1 plus H nya itu adalah itu ya teman-teman ya, 2 plus 4H plus 2H kuadrat. Nah sekarang kalau F1 nya bagaimana? F1 kan berarti kita lihat dari sini ya teman-teman ya, berarti X nya kita ganti 1, jadi nanti 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Ini berarti min 2 per H. Kita coret yang bisa dicoret, ini 2 habis ya. Kemudian ini limit H mendekati 0. Ini kan ada 4H 2H kuadrat, hanya saya faktorkan, ini tinggal 4, ini tinggal 2H per H. Hanya kita coret gitu ya teman-teman. Kemudian kalau kita substitusikan berarti ini tetap 4 ya, karena dia konstanta, jadi masih tetap 2 kali 0 berarti 0. Hasil akhirnya adalah 4 teman-teman. Gitu untuk yang A. Untuk yang B kita coba ya, untuk yang B. Untuk yang B. Nah, untuk yang B karena rumusnya masih ada di sampingnya ya, saya langsung saja ya, aksen min 1. Jadi langsung saya nggak tulis rumusnya ya teman-teman ya. Jadi langsung limit H mendekati 0 dari F, ini yang ditanya min 1 ditambah H dikurang F min 1 ya, per H. Terus kita substitusikan seperti tadi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai yang seperti tadi ya, teman-teman coret-coret dulu. Tadi kan fungsinya fx nya itu 2x kuadrat ya. Kalau min f min 1 plus h berarti jadinya 2 kali min 1 plus h kuadrat. Kayak tadi ya jadinya ya teman-teman, 2 kali min 1 kuadrat 1 min 2h plus h kuadrat. Nah, bahkan kalau teman-teman mau cek perkalian manual seperti tadi juga boleh. Jadi 2 min 4h plus 2h kuadrat. Tuh, nah kita tinggal salin ya teman-teman. Jadi tinggal 2 min 4h plus 2h kuadrat min ini ya, min 1 kalau dikuadratkan tetap jadi positif ya. Min 1 kali min 1 kali 2 berarti 2 hasilnya ya teman-teman, tetap 2 per h. Kita coret yang bisa dicoret. Nih 2 nya habis, terus itu langsung kita faktorkan ya seperti tadi ya, limit h mendekati 0 ini menjadi, hanya saya keluarkan, saya faktorkan min 4 plus 2h per h. Hanya lagi-lagi kita coret, kita cancel, terus kita substitusikan lagi. Ini min 4 karena konstan jadinya tetap ya, 2h 2 kali 0 jadi 0, jadi hasilnya min 4.
terbukti ini ya, terbukti. Satu soal lagi, kita suruh membuktikan turunan pertamanya sama dengan 4x. Nah, soal yang C itu kita suruh membuktikan bahwa f aksen x-nya sama dengan 4x ya. Diketahui fx-nya tadi, ini saya tulis kembali biar gampang, 2x kuadrat. Supaya jadi yang pertama kita tulis rumusnya dulu ya teman-teman. Jadi fx turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, jadi pertama-tama teman-teman sama ya, seperti biasa x plus h nya kita substitusikan ke fungsi ini ya, x plus h, jadi akan menggantikan x kuadrat ini. Jadi teman-teman akan peroleh 2x plus h kuadrat dikurang ya 2x kuadrat itu per h. Nah, kita jabarkan ini ya langsung ya teman-teman, tadi kita sudah menghitungnya ya. Jadi 2x kuadrat, jadi langsung saya jabarin ya teman-teman. Teman-teman langsung mau kerjain satu-satu seperti tadi juga nggak apa-apa kalau belum belum tahu. Ini plus 4xh plus 2h kuadrat, ini min 2x kuadrat per h. Kita coret dulu yang saling menghabiskan dengan 2x kuadrat, kalau jumlahkan akan 0. Sisanya kita langsung faktorkan ya seperti tadi ya teman-teman. Jadi emang langkah-langkahnya itu emang selalu sama sih. Ini hanya saya keluarkan sisa 4x plus 2h per h. Hanya kita coret lagi, limitnya langsung kita substitusikan. 4x tetap ya, karena 4x itu konstan kan, tidak punya variabel h. Nah, baru ini 2 kali 0, 0, hasilnya 4x. Jadi terbukti ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.